Shalom Aleichem. Bapak Yahweh memberkati saudara sekalian. Pada pagi ini saya akan menyampaikan satu materi yang saya beri tema kemuliaan Yahweh dikembalikan kepada manusia. Namun sebelumnya saya akan perkenalkan pagi ini ada dua orang jemaat yang baru pertama kali hadir dalam ibadah kita. Saat nanti namanya dipanggil bisa berdiri di tempat, yaitu Tania Rizky Francisca dari Jambon Wat dan El Sandi dari Potro Bangsan. Di mana duduknya? Oh ya, ada di belakang, saudara-saudara. Ya, kasih salam, kasih salam. Ya, puji Tuhan. Oke. Terima kasih dan selamat datang untuk yang baru pertama kali hadir di ibadah kita. Baik, Bapak Ibu, pada pagi ini kita akan dengar firman Tuhan dan saya akan bacakan sebagai landasan dari materi kita. Kemuliaan Yahweh dikembalikan kepada manusia. Kita baca di dalam kitab Yesaya pasal 42 ayat yang ke-8. Yesaya 42 ayat yang ke-8, demikianlah bunyinya. Akulah Yahweh, itulah namaku, dan aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain, dan pujianku kepada patung. Di dalam teks berbahasa Ibrani, di sana dikatakan, Ani Yahweh Hushemi, ukebodi laher lo eten utehilati le pesilim. Jadi sangat jelas sekali Bapak Ibu bahwa dari ayat ini saja kita tahu bahwa kemuliaan Yahweh itu dikembalikan kepada manusia. Seperti kita ketahui bahwa manusia pertama Adam dan Hawa itu adalah manusia yang memiliki kemuliaan Bapa Yahweh yang luar biasa. Namun sayangnya apa yang dia miliki sudah direbut oleh kuasa setan melalui ular. Sehingga manusia tidak lagi memiliki kemampuan untuk menghadapi dosa. Bapak Ibu yang terkasih, di dalam kitab Difre Hayamim Bet atau 2 Tawarikh pasal 7 ayat yang ketiga, di sana dikatakan demikian. Dan semua Bani Israel yang melihat api itu turun dan kemuliaan Yahweh meliputi bait itu, mereka berlutut dengan muka mereka sampai ke tanah di jalan-jalan dan menyembah dan mengucap syukur kepada Yahweh, sebab Dia baik, bahwasanya kasih setianya. Kembali lagi di sini ada ayat yang mengatakan mengucap syukur kepada Yahweh. Kita sangat bersukacita dan bersyukur Bapak Ibu karena kita sudah mengenal nama Sang Pencipta yang disembah oleh Abraham, Yitzhak dan Yakub. Kita bersyukur betapa banyaknya orang-orang di luar sana yang kitab sucinya sama, pembacaannya juga sama, tetapi yang disembah justru Tuhan atau sesembahan lain yang bukan dari Israel. Oleh karena itu saya katakan, apa sih manfaat atau pemahaman apa yang kita dapatkan dari kemuliaan Yahweh yang diberikan kepada kita? Tentu saja, hal yang paling utama adalah jaminan keselamatan yang Bapa Yahweh berikan kepada kita itu mutlak. Tidak ada lagi semoga dan mudah-mudahan dan sudah dipastikan kita pasti mendapatkan keselamatan. Itu yang sangat
menguntungkan luar biasa bagi kita, saudara-saudara. Karena sejak Yesua bangkit dari kematian, makanya setan dengan berbagai macam cara berusaha untuk menutup-nutupi akan kuasa kebangkitan Yesua. Dari sejak Yesua mati dan dikuburkan, selalu saja ada ulah dari kuasa setan untuk membuat supaya semua orang tidak mempercayai bahwa Yesua itu bangkit. Tetapi sebesar apapun manusia berusaha untuk menutupinya, kekuatan Tuhan itu tidak bisa dicegah oleh kekuatan manusia sebesar dan sekuasa apapun. Saudara bisa bayangkan waktu Yesua dikubur, ahli Taurat dan orang Farisi justru merekalah yang dipakai oleh setan untuk berusaha menutup agar supaya dunia tidak tahu bahwa Yesua itu bangkit. Dengan cara apa? Menyebarkan isu dengan berkata bahwa Yesua itu dicuri orang. Pada saat dikubur, murid-muridnya datang dan mencuri. Jadi Yesua tidak mati tapi dicuri, tidak bangkit tapi dicuri. Ini kan sebuah kebodohan yang luar biasa. Dan itu berkembang kemana-mana sampai hari ini. Ada juga yang memberitakan Yesua itu tidak pernah mati. Mosok Tuhan kok mati? Yesua itu tidak pernah bangkit. Macam-macam. Intinya adalah mengaburkan seolah-olah Yesua itu enggak ada apa-apanya. Tetapi Bapak Ibu yang terkasih, melalui pemahaman pada pagi ini, maka kita yakin siapa sebetulnya diri kita masing-masing. Jangan sampai kita sebagai anak-anak Bapa Yahweh begitu mudah mengalami kemerosotan iman saat kita dibuli oleh orang lain. Saya sering kali mendapatkan WA dari banyak orang, khususnya para subscriber yang ada di berbagai tempat. Mereka mengatakan, apa yang harus kami lakukan? Orang-orang membuli saya. Ya saya katakan, ya ngapain kita pusing dengan orang-orang yang berenergi negatif? Saya hanya mengatakan bahwa kamu adalah manusia yang sudah mendapatkan kemuliaan dari Bapa Yahweh sejak Yesua mati dan bangkit kembali. Jadi kalau ada orang yang membuli, ngapain kita mesti frustrasi? Ya, jadi jikalau saya bahkan katakan, jikalau ada 1000 orang menghinamu, enggak mengaruh kok sebetulnya. Karena kita tahu tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Tetapi barangkali ada di antara kita, mungkin jemaat Aleftal atau saudara yang saat ini sedang mengikuti live streaming dari kami. Dari berbagai negara, dari berbagai penjuru dunia. Mungkin saudara saat ini sedang menghadapi situasi seperti yang tadi saya katakan. Engkau dibuli, engkau posisi keadaan hidup saudara itu sedang martabat saudara diinjak-onjak oleh orang lain. Saudara sedang dihina dan dilecehkan. Atau dibuli, baik di medsos dan sebagainya. Saya katakan jangan terpengaruh, Bapak Ibu. Karena kita harus tahu tentang posisi kita di hadapan Tuhan. Mungkin saudara saat ini sedang dianggap orang lain sebagai manusia yang tidak berarti. Jangan saudara marah. Biarkan saja orang menghinamu.
Yang penting saudara tidak seperti apa yang orang itu katakan. Dan saya ingin memberitahukan kepada saudara bahwa apa yang orang lain katakan, orang lain ucapkan, orang lain hinakan kepada saudara yang adalah makhluk manusia, sadari, katakan pada diri sendiri, aku adalah makhluk manusia yang memiliki kemuliaan Yahweh. Karena atas ketidakpahaman hal ini, Bapak Ibu, orang lebih mudah hancur imannya. Orang lebih mudah frustrasi saat ada kata-kata yang kurang baik menyerang kita. Saya beritahu Bapak Ibu Saudara, baik yang ada di Kehilat ini, maupun saudara yang ada di rumah dan yang ada di berbagai tempat di belahan dunia ini. Tangisan saudara, jeritan saudara, bahkan luka hati saudara, Bapa Yahweh itu mendengar dan bahkan memperdulikan saudara. Saya sangat suka sekali dengan ungkapan bahwa kemuliaan Yahweh dikembalikan kepada kita. Kalau kita tahu posisi ini, sekali lagi kalau kita ngerti posisi ini, kita nggak ambil pusing orang mau ngomong apapun. Di akhir zaman ini, setan berusaha untuk membuat iman kita mengalami gradasi, mengalami kehancuran secara perlahan-lahan, yang mengakibatkan kita menjadi semakin mundur, dan semakin jauh dari hadapan Tuhan. Dan saat ini saudara, saya ingin mengajarkan kepada saudara tentang bagaimanakah kita yang memiliki kemuliaan Bapa Yahweh itu melakukan balas dendam dengan cara yang ilegal, yang elegan, saudara, yang mewah, yang bagus. Bukan balas dendam yang bernuansa negatif. Memang kita tidak suka ketika orang menghina kita. Kita bisa sakit hati. Tetapi ketahuilah bahwa setiap kata-kata yang dilontarkan, saudara punya kuasa untuk membalikkan kata-kata itu. Ada orang yang membuat sebuah ungkapan dalam bahasa Jawa yang mengatakan nek moyok mesti mondok. Pernah dengar nggak ungkapan itu, saudara-saudara? Artinya kalau orang itu menghina, pasti orang itu akan ngalami. Jadi kita sebagai orang-orang yang memahami akan kemuliaan Bapa Yahweh yang ada dalam diri kita, jikalau ada orang yang menghina, kembalikan saja hinaan itu pada orangnya. Kita harus memiliki pemahaman bahwa setiap kata-kata yang diluncurkan oleh orang itu bisa mengena kita. Kita bisa katakan semua hinaanmu kembali ke pemiliknya. Dan itu pasti terjadi, saudara-saudara. Enggak perlu kita frustrasi, kita marah-marah, kita ngamuk, bahkan mungkin kita memukul orang itu, atau kita melakukan hal-hal yang tidak dibolehkan oleh firman Tuhan. Oleh karena itu, saudara-saudara, saya katakan, sakit hati itu ibarat benih ilalang yang akan merusak kehidupan dirimu sendiri. Jadi bagaimana dong cara kita ketika orang-orang menghina kita? Sama seperti beberapa waktu yang lalu ada orang yang memberitahu kepada saya akan melakukan hukum Loa itu sulitnya minta ampun, kata orang tersebut. Saya tanya, kenapa? Ya karena tiap hari saya dibully. Dan yang membuli itu ada di depan mata saya, tiap hari bersama saya.
Kira-kira saudara bisa paham nggak siapa orang yang melakukan itu? Ya kalau tidak suami ya pasti istri. Dia menganggap bahwa apa yang aku lakukan itu adalah perbuatan yang konyol. 5 kali 5 itu bullshit katanya. Ya sudah, abaikan saja. Saudara yang mau melakukan, lakukan, nggak usah terpengaruh. Karena kalau terpengaruh, kita akhirnya mengena energi negatif, kita mempraktekkan hukum loa nggak akan jadi, saudara-saudara. Tapi kalau kita mengabaikan, percayalah bahwa hukum daya tarik-menarik, hukum law of attraction itu bekerja dengan baik. Dimanapun saudara berada, sama seperti kalau saudara menjatuhkan sesuatu, pasti jatuhnya ke bawah. Itu hukum law of attraction, hukum daya tarik-menarik. Jadi nggak perlu kalau orang membuli kita lalu kita jadi frustrasi, nggak perlu, saudara. Bahkan ada juga orang yang kasih WA sama saya, dia katakan, Pak Lukas kenal nggak orang ini? Katanya, dia ini seorang rohaniwan tapi kok membuli saya karena saya mempraktekkan hukum law of attraction. Waktu saya nulis 55 orang ini membuli saya habis-habisan. Saya bilang, ngapain kita ngurusin orang yang begitu? Biarkan dia hidup nyaman dengan dunianya. Tapi kita juga punya dunia sendiri, di mana kita bisa survive hidup di dalam dunia ini. Karena tiap hari doa-doa saya adalah agar saudara sekalian yang ada di tempat ini hidupnya diberkati oleh Bapa Yahweh dengan caranya sendiri. Saya bahkan berdoa untuk para subscriber yang sampai sekarang terus naik terus. Saya doakan untuk saudara yang sudah subscribe channel saya, baik channel Lukas Sutrisno maupun channel Kehilat Aleftau. Doa saya, Bapa Yahweh memberkati hidup saudara. Hidup saudara tidak akan mengalami tahun-tahun kering. Sekalipun kondisi kita berada di tahun yang kering, bahkan di tahun yang berbahaya, tetapi Tuhan yang Maha Kuasa, Sang Pencipta yang bernama Yahweh itu selalu memproteksi dan melindungi kehidupan saudara. Bapak Ibu saudaraku yang terkasih, apa yang harus kita lakukan untuk kita melakukan balas dendam dengan cara yang elegan, dengan cara yang istimewa, dengan cara yang baik, dengan cara yang mewah? Ada beberapa tips yang perlu saya sampaikan kepada saudara sekalian. Yang pertama, lakukanlah hal-hal yang dahsyat yang tidak bisa dilakukan oleh pembuli saudara. Lakukanlah hal-hal yang dahsyat yang tidak bisa dilakukan oleh penghinamu. Jadi, jangan kita bikin status yang buruk keluar dari tangan kita. Saya sering sekali ketika saya share video saya di Facebook, saya suka melihat ada status-status yang nuansanya itu sangat negatif. Kata-katanya itu kasar. Hanya karena dia mungkin dihina atau mengalami sesuatu yang tidak nyaman, dicetuskanlah di Facebook. Sehingga dengan kata lain dia itu cuma woro-woro. Ini loh sikap hatiku sekarang. Nah kalau seperti ini, apakah benar orang tersebut ada kemuliaan Bapa Yahweh? Saya rasa kok tidak, saudara. Karena orang itu sedang mengotori dirinya sendiri. Coba saja saudara mengucapkan kata-kata yang kotor, yang kasar di Facebook. Pasti orang yang membacanya akan sangat tidak sejahtera. Oleh karena itu sekalipun kita
itu dilukai oleh orang. Bukan berarti luka hati kita tuh beberkan kemana-mana. Saya ingat akan ucapan dari seorang fighter yang bernama Bruce Lee, saudara-saudara. Bruce Lee itu pernah berkata begini, "A good fighter will not show his pain in front of others." Yang artinya, seorang pekelahi, petarung yang baik, dia tidak akan menunjukkan rasa sakit di depan orang lain, khususnya lawannya. Itu jadi petarung yang baik, petarung yang hebat. Tetapi kalau kita belum apa-apa saja sudah menunjukkan aku sedang dalam keadaan terpuruk, bagaimana saudara bisa maju? Jadi jangan pernah bikin status yang berenergi negatif. Karena kalau saudara statusnya baik-baik, orang yang membuli saudara bingung sendiri. Loh, ini orang tak saya hina, saya bully, kok seolah-olah nggak kenapa-kenapa ya? Saudara bisa maksud itu? Karena kita ini sakti, saudara-saudara. Sama seperti kalau orang sakti itu dipanah, dia nggak mempan. Dia dihina, tidak mempan. Sebetulnya kekuatan musuh untuk menghancurkan kita adalah saat harga diri kita diinjak-injak. Tetapi saya katakan, harga diri saudara itu mau dihargai berapa? Sekalipun kita diinjak-injak, tetap saya katakan, saudara tetap ada dalam kemuliaan Bapa Yahweh. Ngapain kita pusing dengan orang yang menginjak-injak harga diri kita? Yang tahu kita itu siapa kan diri kita sendiri, saudara-saudara. Kecuali kalau orang itu melakukan sesuatu yang sudah menyangkut hukum kriminal. Nah, saudara boleh laporin aja polisi. Suruh membuktikan apa yang dia ucapkan benar atau tidak. Nah, itu baru. Tapi kalau hal itu saudara anggap nggak penting, ya ngapain kita urusan sama orang-orang yang seperti itu. Nanti dengan berjalannya waktu, orang akan tahu siapa kita. Ini yang pertama, Bapak Ibu. Lakukan hal-hal yang dahsyat, yang tidak bisa dilakukan oleh penghinamu. Lakukan hal-hal yang luar biasa, yang tidak bisa dilakukan oleh para pembuli. Dan saudara tahu, orang-orang yang membuli saudara, menghina saudara, sebetulnya sedang menghina dirinya sendiri. Kemudian yang kedua, kita harus memiliki pemahaman. Orang boleh saja menghinamu, boleh saja membuli engkau, tapi jangan saudara lakukan terhadap diri sendiri. Artinya apa, saudara-saudara? Artinya saudara terpengaruh dengan ucapan nyinyir orang, lalu saudara marah-marah, kemudian yang menjadi pelampiasan itu orang lain, khususnya keluarga sendiri. Itu sangat tidak baik, saudara-saudara. Biarkan saja, toh orang lain yang akan menilai. Jadi, saya mungkin perlu menunjukkan kembali tentang jurus ampuh yang sering kali saya ajarkan kepada saudara. Apa, saudara-saudara? EGP, ya. Emang gua pikirin, lu ngomong apa kek, emang gua pikirin. Itu sudah senjata yang paling ampuh, saudara-saudara. Kenapa? Karena kalau orang membuli kita dan kita terus pakai jurus EGP, emang gua pikirin, capek sendiri gak? Oh, capek sendiri, saudara-saudara. Kitanya bisa berkarya, kitanya bisa melakukan hal-hal yang berguna. Orang yang membuli kita, mau sampai berapa tahun dia membuli kita? Lama-lama juga berhenti sendiri. Ya kan, Bapak Ibu? Jadi saya pagi ini memberikan tips ini kepada saudara, karena saya memiliki pemahaman bahwa kita ini sebetulnya adalah orang-orang yang sudah diberikan kemuliaan Bapa Yahweh.
Jadi nggak ngaruh lah orang mau ngomong apa. Yang penting kita hidup berkenan di hadapan Tuhan, ya sudah. Mau bicara apa lagi? Jadi jangan sampai kita justru melakukan tindakan-tindakan yang bisa membahayakan diri kita. Membuli 1 kali didiemin, membuli 2 kali didiemin, lama-lama jadi berdedek, lalu mengambil sikap. Ya udah, orang ini saya habisin aja, kita selesaiin. Enggak bisa seperti itu, saudara. Kita tidak berada di jalur yang seperti itu. Tapi kita berada di jalur aturan yang Bapa Yahweh sudah ajarkan kepada kita. Yaitu dengan menggunakan hukum kasih. Mungkin saudara akan berkata, ya Pak Lukas belum pernah dibully orang. Oh, saya sering, saudara. Dibully orang, dihina, dilecehkan. Tetap saya menggunakan satu rumus. Emang gua pikirin. Ya. Tapi kalau saya terpengaruh, waduh. Kenapa sih orang kok bisa terpengaruh? Saya coba renungkan, saudara-saudara. Ternyata orang bisa terpengaruh dengan bullying atau hinaan orang, itu karena dia berpikir, jangan-jangan dia mempengaruhi orang lain, sehingga saya akan nampak buruk di mata orang lain. Akibatnya apa? Kita nggak tahan, kita merasa harga diri kita diinjak-injak. Tapi sekali lagi kalau kita menggunakan jurus EGP, mau dipengaruhi seperti apapun kita nggak ngaruh, saudara. Karena kita menyadari bahwa kemuliaan Bapa Yahweh itu ada di dalam diri kita. Amin. Makanya saya katakan di ayat yang pertama, bahwa Bapa Yahweh itu memberikan kemuliaan bukan kepada yang lain, tetapi kepada kita, karena kita dijadikan Tuhan sebagai orang yang mirip dengan Dia, sesuai dengan citra Bapa Yahweh. Mungkin firman Tuhan yang saya sampaikan, pesan-pesan Tuhan yang saya ambil, saya kutip pagi ini, barangkali terlalu sederhana bagi kita. Tetapi tidak sesederhana itu bagi saudara yang hari-hari ini mungkin sedang mengalami pelecehan, penghinaan dari orang lain. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kita harus menyadari bahwa tidak semua orang itu suka dengan kita. Tetapi banyak juga orang yang suka dengan kita. Sekarang yang ketiga, sadarilah bahwa tidak semua orang itu membuli saudara, tetapi banyak orang yang menyayangi saudara. Tetapi kenapa saudara habiskan dengan kepo terhadap orang-orang yang berenergi negatif? Saudara cari tahu, orang ini ngomong apa ya di belakang sana tentang saya. Saudara malah kepo terhadap musuh saudara. Itu sesuatu yang keliru, saudara. Yang paling tepat adalah kita survive sendiri. Abaikan semua orang-orang yang menghina saudara. Sekali lagi, saudara yang mungkin hari ini mengalami hal itu, mungkin saudara dihina oleh suami saudara, dihina oleh istri saudara, dihina oleh orang-orang yang tadinya dekat dengan saudara. Saya beritahu, jangan ngaruh, karena kemuliaan Yahweh itu tetap tinggal dalam hidup saudara. Amin, haleluya. Sama seperti saya ambil contoh, saya punya uang 100.000 misalnya. Uang itu saya taruh di bawah, saya injek-injek, saya hina uang itu habis-habisan. Apakah nilainya berkurang? Enggak akan. Saya injek, saya loncat-loncat, saya injek-injek luar biasa. Apakah nilainya akan terus menurun akibat saya injak? Tidak. Nilai itu akan tetap sama. Sama seperti saudara saat ini.
Sekalipun orang menghina kita seperti apa, nilaimu di hadapan Tuhan tetap sama. Amin. Haleluya. Karena engkau itu sudah dibeli oleh Tuhan. Dan dia membayar bukan pakai kekayaan loh saudara. Kalau saja nilai saudara itu bisa dihargai dengan materi, sangat gampang. Yesua itu kan punya Shamayim, ya kan? Tapi ternyata kekayaan Shamayim tidak cukup untuk bisa membeli saudara. Harus dengan darah yang suci, yang bisa mendapatkan saudara dari kondisi yang terpuruk, manusia yang berdosa, kemudian diberikan hak keselamatan yang pasti melalui darahnya Yeshua HaMashiach. Tidak bisa menggunakan uang, bahkan kekayaan surga ditumplek blek untuk bayar saudara. Enggak cukup. Engkau terlalu tinggi nilainya di hadapan Tuhan. Sehingga untuk mendapatkan diri saudara, Yeshua harus mencucurkan darahnya sampai habis. Jadi nilai kita senilai darah Yeshua. Hebat bukan saudara-saudara? Ya kalau sekedar dibully, itu mah cemen saudara-saudara. Saya berulang kali dibully. Bahkan ada yang menyesat-nyesatkan karena saya ngajar tentang hukum law of attraction. Dia tidak sadar dengan menghina saya, dia menghina pengajar-pengajar yang lain. Karena hukum law of attraction itu adalah hukum secara universal. Kata law of attraction itu kan bahasa universal, bahasa umum. Tapi bahasa agamanya itu adalah iman. Lah bagaimana yang disebut dengan iman? Itu kita bertindaknya seperti apa? Jadi jangan pernah kita pusing dengan orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap harga diri kita. Karena harga dirimu tidak akan pernah merosot di hadapan Tuhan hanya karena orang-orang yang membuli saudara. Kemudian saudara-saudara, yang berikutnya, yang keberapa? Yang keempat, ya, yang keempat. Beranikah saudara? Ini dibutuhkan mental yang besar ya. Beranikah saudara menaruh bara api di atas kepala orang yang membuli? Ayo. Mungkin kalau saudara yang tidak memahami kitab suci kita, mungkin akan berkata, tak datangi, tak taruh bara api di atas kepalanya. Tapi kalau saudara orang yang percaya dan memakai kitab suci, kita akan tahu ini bahasa sandi, saudara. Menaruh bara api di atas kepala orang, itu memberikan kebaikan-kebaikan kepada orang yang membuli kita. Mungkin saudara akan berkata, aku enggak bisa. Tapi saya katakan dengan saudara memberi bara api, saudara sebetulnya sedang mempermalukan dia dengan cara yang elegan. Bayangin saudara, orang itu membuli kita, tetapi kita memberikan berkat kepada orang tersebut. Itu sama saja sedang mempermalukan secara hukum alam semesta. Jadi, apa yang saya katakan ini itu berdasarkan ajaran dari Rabbi Shaul. Rabbi Shaul berkata bahwa kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Lah kalau yang terjadi pada umumnya apa? Begitu musuh tahu musuhnya lapar, syukurin ya. Kita berkata syukur, nggak mati aja sekalian cepet-cepet. Tak doain biar cepat mampus kalian orang ini. Tapi berbeda dengan pengajaran iman kita, saudara.
Kalau musuhmu lapar, berilah dia makan. Dan saya bersyukur bahwa apa yang ditulis oleh kitab suci ini sedang tergenapi dalam diri saya. Pada waktu saya memanggil nama Yahweh kan banyak sekali orang yang menghina, saudara-saudara. Ada yang melecehkan habis-habisan, tetapi sekarang ini, saya lihat orang-orang yang melecehkan dan menghina saya, mereka jadi peminta-minta ke sana kemari. Dan dia juga minta-minta sama saya. Dan saya bersyukur, saudara-saudara. Walaupun tentu tidak selalu saya harus memberi. Kalau saya terus memberi, akhirnya jadi ATM dong kalau begitu. Ya kan? Jadi setidak-tidaknya kita sudah mempraktekkan. Jika saudara tidak mampu, ya memang terbaik adalah menghindar dari orang tersebut. Dengan berkata, lain waktu hatiku pasti siap untuk menghadapimu. Menghadapi untuk apa? Untuk memberkati. Amin. Bukan menghadapi untuk memukul, bukan, saudara-saudara. Tetapi menghadapi untuk menaruh bara api di atas kepalanya. Saudara pernah dengar nggak kasusnya Yakub dan Esau? Ya, kalau saudara lihat itu kasus Yakub dan Esau itu ngeri loh, saudara-saudara. Yakub menipu Esau atas hak kesulungan. Sejak saat itu Esau balas dendam terhadap Yakub. Padahal ini saudara kembar loh. Tetapi mereka berusaha, si Esau ini berusaha untuk membunuh Yakub. Kenapa? Karena dia merasa dia mencuri hak kesulungan. Walaupun sebetulnya kalau saya perhatikan alur ceritanya, kesalahan juga tetap ada pada Esau. Tetapi ya sudah, terlepas dari kasus itu salah siapa, yang penting yang sedang saya soroti adalah tentang dendamnya ini, saudara-saudara. Esau begitu dendam terhadap Yakub, lalu apa yang Yakub lakukan? Nah, saya akan bacakan ayatnya. Kasus ini cukup menarik ya, kalau menurut saya. Di dalam kitab Bereshit atau kitab Kejadian pasal 33 ayat 10-11 di sana dikatakan demikian. Tetapi Yakub berkata, tidaklah demikian, aku mohon, jika sekarang aku telah mendapat kemurahan di matamu, maka engkau harus menerima pemberian dari tanganku. Karena meskipun aku melihat wajahmu, seperti melihat wajah Elohim, tetapi engkau telah berkenan kepadaku. Aku mohon terimalah berkatku yang telah dibawa untukmu, karena Elohim telah memberi kemurahan kepadaku, dan karena aku mempunyai segala-galanya, dan dia membujuknya sehingga dia mau menerimanya. Saat itu memang Yakub ketakutan luar biasa. Karena Esau dengan pasukannya, dia sudah siap untuk membantai seluruh keluarga Yakub. Dan Yakub pada waktu itu memang ketakutan, saudara-saudara. Sampai-sampai dia berjumpa dengan malaikat Yahweh yang bergulat di sungai Yabok. Dan saat itulah Yakub namanya diubah menjadi Israel. Dan dari situ pula kita melihat ada satu perubahan yang sangat luar biasa. Walaupun pada saat mau ketemu dengan Esau, rasa takut itu masih kelihatan, yaitu dengan membagi pasukan menjadi beberapa bagian. Karena dia berpikir kalau pasukan saya yang pertama habis, saya tinggal lari saja. Tapi ternyata Tuhan mempertemukan kedua saudara kembar ini. Dan apa yang terjadi, saudara-saudara? Yakub rupa-rupanya
Dia sudah persiapkan begitu banyak barang-barang. Kalau saudara lihat apa yang diberikan oleh Yakub kepada Esau, kalau dikurs uang sekarang, itu jumlahnya miliaran, saudara. Sangat besar. Karena memang Yakub diberkati akibat dari doa berkat. Hak kesulungan tadi itu pentingnya di situ. Jadi Yakub memaksa Esau untuk menerima pemberian. Loh, siapa yang tidak suka bisa memberi, saudara-saudara? Tidak ada salahnya juga, bukan, kalau kita berdoa, misalnya kita dibully orang, dihina orang yang kenal dekat, tapi ternyata dia jadi musuh kita bisa nggak berdoa, Tuhan berkati aku dengan berkat yang sangat besar, supaya aku bisa menaruh bara api di atas orang yang menghina saya. Bisa nggak kira-kira? Sangat bisa. Tapi saudara mesti siapkan hati. Mau nggak saudara memberi kepada orang yang menghina kita? Yakub ini memberi kepada orang yang mau membunuh dia loh, saudara. Sampai dipaksa. Dan bukan cuma memberi saja, tetapi dia melontarkan kata-kata yang membuat Esau itu menjadi nyaman. Karena di sana dikatakan bahwa meskipun aku melihat wajahmu seperti melihat wajah Elohim. Siapa orang yang tidak suka? Aku melihat wajahmu seperti aku melihat wajahnya Tuhan. Orang senang enggak digituin? Saya yakin pasti senang, saudara-saudara. Tapi beda kalau kita bilang, aku melihat wajahmu itu seperti kotoran. Pasti orang marah, saudara-saudara. Tetapi kalau kita menunjukkan kata-kata yang baik, kita bahkan memberikan pemberian-pemberian. Lihat, kasus Yakub ini terjadi dalam hidup kita. Esau yang sudah berusaha untuk membunuh malah memeluk Yakub. Dan dikatakan sejak peristiwa itu, keduanya menjadi bersatu kembali. Sesuatu yang sangat indah. Memang iman kita berbeda, saudara, dengan orang-orang yang ada di luar sana. Begitu kesentil sedikit, wah, udah kemana-mana. Ada yang dilaporin polisi, ada yang dibunuh, ya kan? Banyak sekali kan kasus-kasus seperti itu. Kita lihat saja, kalau ada orang yang membunuh, kemudian diinterogasi, ditanya, kenapa sih kok kamu melakukan pembunuhan ini? Ya sebab dia menghina saya. Nah itu artinya orang itu tidak menyadari bahwa sebetulnya dia punya kemuliaan yang luar biasa dari Bapa Yahweh. Tapi ya maklum, namanya juga mereka tidak punya iman seperti kita. Betul nggak Bapak Ibu? Ya, kalau memang saudara nggak mampu ya sudah, nggak usah berurusan dengan orang itu, kan begitu. Nah sekarang kita lihat yang kelima. Ingatlah bahwa saudara itu adalah orang yang sangat mulia di hadapan Tuhan, sampai Yesua mau mati untuk saudara. Jadi posisi kita itu luar biasa tinggi. Jangan kotori kemuliaan hidupmu dengan meresponi energi orang lain yang negatif. Saya ambil satu contoh misalnya. Saya akan coba untuk membuka wawasan saudara. Saya akan bercerita bagaimana menurut saudara. Ada seorang ayah yang diberitahu oleh istrinya, dia berkata begini, Pak, itu anak kita itu lari-lari ke jalan loh. Kemudian anaknya yang perempuan itu dipanggil.
Lalu sang ayah berkata begini, "Nak, aku dengar dari mamimu, katanya kamu suka lari-lari di jalan di sana ya. Kamu tahu nggak, kalau kamu lari-lari di jalan, maka kamu dalam bahaya. Jadi, supaya kamu tidak lari-lari di jalan, ayah yang sangat menyayangi kamu akan memberikan pelajaran buatmu." Kemudian anak itu diikat kakinya, kemudian dipelindes atau di apa itu? Bukan dipasung, tapi dipelindes, dilindas dengan mobil sampai tulangnya bunyi krak putus. Nah, ini demi kebaikan ayah untuk kamu ya, karena ayah sayang. Lebih baik kakimu remuk daripada kamu mati di jalan ditabrak mobil. Sekarang saya mau tanya kepada saudara, apa tanggapan saudara terhadap ayah seperti ini? Benar gak sih? Enggak benar, saudara-saudara. Ini ayah macam apa ini, kejamnya kayak begitu, saudara-saudara. Dan mungkin saudara akan geleng-geleng kepala sambil berkata, kok ada ya ayah yang kayak begini, melakukan kekejaman, kok tega ya melakukan terhadap putrinya. Kita pasti punya pendapat begitu, bukan? Tetapi tahukah saudara-saudara, bahwa banyak orang-orang di luar sana, orang-orang yang katanya percaya kepada Tuhan, dia memiliki pemahaman bahwa Tuhan itu tega melakukan itu dengan mendatangkan penyakit, mendatangkan kehancuran ekonomi, mendatangkan bencana dalam keluarga, untuk memberi pelajaran. Benarkah Tuhan itu pelakunya? Ayo, coba kita renungkan sejenak. Seringkali kita mendengar bahwa aku sedang dicambuk oleh Tuhan. Apa betul Tuhan itu tukang cambuk? Apa betul Tuhan itu sebagai pelakunya? Saya tidak percaya, saudara-saudara. Kalau sampai kita mengalami hal-hal yang buruk, itu pelakunya bukan Tuhan. Tetapi pelakunya adalah oknum-oknum lain di dunia alam supranatural yang menginginkan hidupmu sengsara. Kenapa bisa seperti itu? Ya mungkin karena saudara menabur hal yang buruk. Karena mungkin saudara melakukan hal-hal yang tidak baik. Dan kuasa-kuasa setan berusaha untuk menghancurkan diri saudara dengan cara mereka sendiri. Karena apa? Karena alam roh kita itu terkoyak. Beberapa waktu yang lalu sempat ada orang yang pernah saya sampaikan, kenapa hidup saya terpuruk seperti ini? Pak Lukas ajarkan hukum Noa, saya sudah lakukan. Saya bahkan setia menjadi pendoa syafaat. Saya setia bergereja. Kenapa kok Tuhan lakukan ini? Saya katakan itu bukan perbuatan Tuhan loh. Kalau saya membuat sebuah analogi kisah tadi saja, saudara kan berkata, ini orang tua kok jahat banget sih. Anaknya dipelindes kakinya hanya karena ingin memberi pelajaran. Saudaraku yang terkasih, Tuhan itu selalu menghendaki hidup kita itu nyaman. Karena jika Tuhan menghendaki kita sakit, maka seharusnya Tuhan akan berkata, sesungguhnya kulitmu terlalu indah, terimalah penyakit kusta. Atau kebutaan lebih baik bagi kamu daripada kamu binasa. Tuhan enggak seperti itu, saudara.
sekali lagi saya katakan bahwa apa yang kita lakukan, kita terima hal-hal yang buruk itu akibat alam supranatural kita itu terkoyak-koyak. Maka saya memberikan masukan kepada seseorang yang jauh di pulau lain. Saya bilang, ayo benahi dulu ya alam rohnya, mau nggak ikutin saya? Faktanya kamu sudah nggak bisa bukan? Kamu sudah menyerah bukan? Kamu sudah mengatakan begini-begini. Sekarang ayo benahi, mau nggak? Mau, oke, benahi. Yang pertama, terima Bapa Yahweh dulu. Itu yang terpenting. Agar apa? Agar kamu tahu bahwa kamu itu miliknya siapa. Kalau kamu percaya kepada Bapa Yahweh, kamu akan dilingkupi oleh perlindungan yang luar biasa. Kemudian yang kedua, mau nggak kamu baptis pembaharuan? Kamu cari gembala yang sudah dibaptis pembaharuan, suruh membaptis. Karena baptis pembaharuan itu meterai kepemilikan. Setelah itu, coba kamu terapkan gaya berpikir, gaya vibrasi hati seperti beberapa materi-materi saya. Dan kamu menerapkan hukum daya tarik menarik. Ayo benahi alam rohnya. Kalau alam roh itu sudah terbenahi dengan baik, saya percaya format sistemiknya Bapa Yahweh akan bekerja dalam hidup saudara. Dan hindari pemikiran-pemikiran yang negatif. Karena kita tahu bahwa Tuhan Bapa Yahweh telah turun ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Yeshua HaMashiach, dia berjalan keliling Israel dari mana ke mana, jalan kaki terus. Apa sih tujuan Tuhan sampai keliling kemana-mana? Tidak lain adalah dia ingin mengembalikan posisi saudara. Kenapa Yeshua menyembuhkan orang sakit? Kenapa Yeshua membangkitkan orang mati? Kenapa Yeshua memberikan penghiburan kepada orang-orang yang tertekan batinnya? Bahkan kenapa Yeshua rela mati pelan-pelan di atas kayu salib? Sekali lagi, karena dia ingin mengembalikan kemuliaan yang pernah direbut oleh setan dan dikembalikan kepada manusia. Dan hari ini Bapak Ibu, kemuliaan itu diberikan kepada saudara. Sehingga ucapan kita itu menjadi kenyataan. Jadi kalau saudara dalam kondisi seperti apapun, ayo saudara tinggal mengucapkan. Ciptakan hal-hal yang besar. Jangan ngamuan saudara-saudara. Saya sering melihat banyak sekali orang-orang yang katanya percaya Tuhan. Bahkan dari sejak anak sekolah minggu sampai tua. Dia tetap bertahan dalam iman. Tapi mulutnya itu kotornya luar biasa. Kalau ada apa sedikit nyolot. Piring dilemparin, ngamuk. Kata-katanya kasar. Baik terhadap suami atau terhadap istri. Atau mungkin terhadap anak. Apakah benar kemuliaan Tuhan itu ada pada orang yang seperti itu? Saya tidak yakin, saudara. Tapi orang yang menyadari kemuliaan Tuhan itu ada di dalam diri kita. Tutur kata kita pun akan berubah. Cara pandang kita pun akan berubah. Sikap kita pun juga akan berubah. Atau sekali waktu mungkin saya perlu ngajarin saudara begini. Kalau istri saudara sedang ngamuk atau suami saudara ngamuk, coba tanya, kemuliaan Tuhan ada nggak ya di dalam diri kamu? Kira-kira bagaimana ya saudara-saudara? Saat sedang ngamuk mau bantingin piring, mau bantingin apa, begitu emosi sudah meledak tanya, Pak, aku mau tanya, kemuliaan Tuhan ada nggak ya pada kamu sekarang ini?
Itu sebuah teguran keras, tapi positif. Tapi kalau orang memang tidak ada kemuliaan Tuhan, malah ngamuk sejadi-jadinya. Wes ora kemuliaanan, ancur-ancur sisan, jadi kerak neraka yo sisan. Orang kalau emosi kan begitu, bukan? Orang kalau emosi itu logikanya mati, saudara. Padahal saya perlu kasih tahu, saat emosimu diaduk-aduk, ingat kata-kata saya, alam roh itu terbuka lebar. Saudara sebetulnya tinggal mengucapkan hal-hal yang dahsyat, dan itu terjadi. Kenapa yang kita ucapkan hal-hal yang buruk, bantingi piring, kata-katanya kasar, kotor lagi? Jangan salahkan Tuhan kalau rumah tanggamu enggak diberkati. Rezekinya jadi jauh karena ulahmu sendiri. Paham enggak Bapak Ibu? Apa-apa sedikit ngamuk, apa-apa sedikit, pengen diberkati kok seperti itu. Saudara harus membuang semua energi-energi yang buruk. Saudara lihat video saya yang beberapa waktu yang lalu, saya membuat sebuah ilustrasi yang saya bilang buang. Karena dengan kita membuang hal-hal itu, rezeki Tuhan datangkan pada diri kita. Jangan ikuti emosi, saudara. Orang emosi itu logikanya itu mati, nggak bergerak sama sekali. Nanti giliran sudah terjadi apa-apa, aku menyesal, aku hilaf. Telat, saudara-saudara. Ya kalau tidak makan korban. Nah kalau makan korban, selesai sudah. Mau mundur, waktunya mau diundurin, nggak akan bisa. Jadi ambil sikap sekarang. Ayo tanamkan dan katakan pada diri kita sendiri, aku punya kemuliaan Bapa Yahweh. Amin. Ayo sekarang kita coba praktek ya. Saya ingin ajak saudara ngomong pada diri sendiri. Misalnya saya bilang gini, Lukas, engkau punya kemuliaan Bapa Yahweh. Tak kasih aba-aba, saudara praktek ya. Mau? Oke, tak kasih aba-aba. 1, 2, 3. Nah, ngomong begitu, saudara-saudara. Ini kita belajar, kita praktek. Ya. Karena saya tidak ingin saudara cuma dengar firman, tapi mempraktekkan hal ini saat emosimu sedang diaduk-aduk. Amin. Bisa ingat nggak ya kira-kira ya? Saya jujur nggak yakin, saudara-saudara. Begitu sudah merasa tersulut, ayo, saudara kan ada suami istri bukan di sini? Nah, begitu ngamuk-ngamuk, saudara ngomong, ayo, kemuliaan Tuhan ada pada dirimu. Ayo ngomong. Saya buktikan ya, saudara-saudara. Ketika saudara mau ngamuk dan saudara bicara, misalnya saya mau ngamuk nih, saya ngomong, hei Lukas, kemuliaan Tuhan ada padamu. Jadi ngamuk enggak? Saya yakin tidak, saudara-saudara. Karena itu kita benturkan dua kekuatan besar di dalam diri kita. Paham enggak? Ini saya bicara alam roh terus loh, saudara-saudara. Ketika kita mau membenturkan dua kekuatan besar itu, saya punya keyakinan, kekuatan Bapa Yahweh jauh lebih besar daripada kekuatan yang menguasai diri kita, yang berenergi negatif. Ketika saudara sedang loyo gini, aduh, saya ngalami sesuatu yang enggak nyaman, bikin benturan yang besar, jalan degek gini saudara. Boleh buktikan di rumah nanti. Ya, kalau tidak terbukti saudara boleh WA sama saya. Ketika saudara sedang loyo, degek jalannya dan katakan, aku orang yang diberkati. Energimu akan terbentur luar biasa. Dan orang energi loyo itu akan tersingkir.
Mau bukti? Buktikan, saudara-saudara. Tapi harapan saya, tiap-tiap hari, hidup saudara akan terus punya semangat yang luar biasa. Jadi jangan gampang terpengaruh, Bapak Ibu. Kalau kita gampang terpengaruh, kemuliaan Tuhan nggak ada pada dirimu. Tapi hari ini, saya beritahu, bahwa kalau saudara melakukan benturan itu secara ekstrim, kemenangan ada pada diri kita. Saudara sedang loyo, suntuk gitu, pakai cara yang lain. Apa? Saya pernah ajarkan loh. Masuk kamar mandi, gerujuk pakai air dingin. Loh bener, saudara buktikan. Saudara menyadari, oh aku kok, marahku kok semakin lama, semakin naik nih. Masuk kamar mandi, gerujukan pakai air dingin, saudara. Nanti pasti kemarahanmu akan turun secara drastis. Misalnya, saya kasih parameter 100. Ketika terus sampai 90, saudara gerujuk akan turun terus hingga mencapai cuma 20 saja. Akan menjadi teduh. Nah, di situ saudara mengambil sikap yang lain, masuk ke meditasi. Saudara terus berusaha untuk menguasai energi negatif. Itu ibarat ketika ada gelombang yang besar, saudara sebagai seorang peselancar, saudara naik itu gelombang besar dengan papan selancar. Bukan malah saudara melawan di bawahnya, tenggelam kita. Naiki gelombang itu. Sama seperti kondisi sekarang. Enggak usah takut Bapak Ibu. Karena ketakutan akan semakin membuat hancur kehidupanmu. Percayalah, kondisi ekonomi seperti apapun di dunia ini, berkat Bapa Yahweh akan terus dialirkan dalam hidup saudara. Dan itu doa-doa saya untuk Bapak Ibu yang terkasih. Baik yang ada di sini maupun yang ada di berbagai tempat di belahan dunia. Doa saya, Bapa Yahweh selalu memberkati hidupmu. Engkau selalu sehat di dalam anugerah dan kasih Bapa yang sangat luar biasa. Karena engkau mulia di hadapan Tuhan. Sukses besar untuk saudara. Bapa Yahweh memberkati. Haleluya. Kita tunduk kepala dan kita akan berdoa. Kami mengucapkan terima kasih dan syukur kepadamu ya Bapa Yahweh. Di pagi yang indah ini kami bersama-sama telah mendengarkan renungan firman. Kami bersukacita dan bersyukur karena kami adalah manusia-manusia yang mulia di hadapan Tuhan. Dan kami tidak akan mau terpengaruh dengan energi yang negatif. Terima kasih Bapa, singkirkan segala energi-energi negatif yang berusaha untuk mendekati kami. Selubungi, tutup bungkus dengan kuasa-Mu. Kehidupan kami akan terus survive dan hidup kami semakin diberkati. Saya juga berdoa memohon pertolongan-Mu untuk para subscriber dan bahkan orang yang selalu setia mengikuti streaming kami. Berkatilah mereka semua dimanapun mereka berada. Dalam nama Bapa Yahweh, dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach dan di dalam Roh Kudus, diberkatilah engkau saudaraku dengan anugerah berkat yang besar. Kemuliaan Bapa Yahweh terus mengalir dalam hidupmu karena engkau adalah orang-orang yang telah diselamatkan oleh tangan kasih Yeshua HaMashiach. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan kepadamu dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, semua yang percaya berkata, amin. Ada pengumuman? Ternyata tidak ada pengumuman, kita akan akhiri kebaktian kita. Saya mengundang jemaat Tuhan kita bangkit berdiri dan kita akan tutup dalam doa. Terima kasih Bapa Yahweh, selesai sudah ibadah kami.
dari awal, pertengahan, sampai pada akhirnya. Sebentar lagi anak-anak-Mu akan kembali pulang ke rumah mereka masing-masing. Kami mohon perlindungan-Mu, agar mereka Engkau tuntun sampai di rumah dengan selamat. Pertemukan kembali pada jam-jam ibadah mendatang di dalam ikatan tali kasih-Mu. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa syukur yang kami naikkan di dalam nama Adonai Yeshua HaMashiach, Juru Selamat kami yang ajaib dan maha kuasa. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Mari kita angkat tangan kita dan kita akan menerima berkat Kohanim. Haleluya. Yevarechecha Yahweh wa yishmereka. Amen. Ken yehi rotso. Yair Yahweh panau eleka. Wihuneka. Amen. Ken yehi rotso. Yisa Yahweh panau eleka. Wa yashem lecha shalom. Amen. Ken yehi rotso. Baruk atabair ufaruk atabasadeh. Engkau akan diberkati di kota dan kau akan diberkati di ladang. Amin. Baruk peripitne kau friat matka ufri fahim teka shekar ala peka wa esterot soneka. Diberkatilah buah kandunganmu, diberkati hasil bumimu dan diberkati hasil ternakmu, anak-anak lembumu dan anak-anak dombamu. Amin. Baruk tan akau misyarteka, diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Amin. Baruk ata boboy, kau faruk ata betseteha, dan kau akan diberkati pada waktu kau masuk, dan kau akan diberkati pada waktu kau keluar. Amin. Baruk ata Yahweh Elohenu melek haolam, besem Yeshua HaMashiach Ruach HaKodes kile olam faed. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Sebentar, kan ada pengumuman tambahan dari Bapak Jameson. Tunggu sebentar. Ya, shalom saudara. Mohon maaf, saya minta waktunya 5 menit bisa ya? Tahan ya. Saya sudah ngomong sama Papi sih tadi, cuma kayaknya tadi kelupaan. Ya, ada 2 hal yang ingin saya ingin sampaikan. Pertama, yang ada 2 hal ya. Yang pertama adalah karena para pelayan Tuhan atau IRC, kami menyebutnya Ibadah Raya Community, itu akan plesir saudara, kepingin liburan saudara bersama-sama ya, di Karimun. Nah, bagi saudara yang ingin bersama-sama ikut liburan, saudara bisa langsung menjapri atau mem-WA Ibu Elis, ya saudara Elis, untuk menanyakan biayanya berapa. Dan karena ini kuotanya terbatas saudara, kuotanya terbatas, hanya akan terbuka untuk berapa orang?
hanya tinggal 10 orang lagi saudara. Ya, kalau saudara belum tahu apa itu Karimun, Karimun itu ada di seberangnya Jepara ya. Dan itu kalau saudara tahu ya, itu Maldivnya Indonesia saudara. Betul, ya pantainya itu luar biasa cantik. Nah, saudara kalau ingin ikut bersama-sama, nah saudara bisa daftar ke Saudari Elis ya. Untuk biayanya saudara nanti tanya sendiri ya. Oke. Ya, kemudian yang kedua, saudara, kehilat kita ini ya, kehilat Alef Segala pujian. misi ya. Tentu misinya dari Bapak Gembala, yaitu kalau saudara masih ingat visinya apa? Visi dan misinya. Supaya kehilat kita itu jadi kehilat mercusuar. Amin. Saudara harus ingat itu, ya. Saudara harus ingat itu bahwa visinya Bapak Gembala itu adalah supaya kehilat kita ini menjadi kehilat mercusuar. Artinya kalau mercusuar berarti dilihat orang banyak. Amin. Nah, sekarang kehilat kita ini saya analogikan seperti pesawat terbang, saudara. Yang sebentar lagi akan terbang. Nah, pertanyaannya apakah saudara mau ikut terbang nggak? Masuk dalam pesawat itu nggak? Mau ya? Nah, supaya nggak cuma Bapak Gembala tok yang diberkati saudara. Tapi supaya semua jemaat Kehilat Alef Tau juga diberkati. Amin. Siapa yang mau diangkat tinggi oleh Bapak Yahweh? Yes, saya mau saudara ya. Untuk itu ayo kita sama-sama mendukung visi dan misi Bapak Gembala. Amin. Untuk menjadi kehilat mercusuar. Nah, untuk itu saudara, di dalam kita ingin mencapai visi misi Bapak Gembala itu, saya percaya ini adalah visi misinya Tuhan juga saudara ya. Nah, kita punya project saudara, punya sebuah project ya, atau punya hajat lah gitu, punya hajat yaitu ingin memberitakan nama Bapak Yahweh bukan cuma lewat khotbah dan renungan, tetapi lewat puji-pujian saudara, lewat puji-pujian, lewat lagu. Nah, kita juga kepingin supaya dari kehilat kita ya itu melahirkan lagu-lagu yang sudah dimurnikan untuk memuji dan menyembah nama Bapa Yahweh. Ya. Beberapa juga saudara sudah tahu kan ya, sudah familiar ya. Ada beberapa yang sudah dinyanyikan. Nah, bagaimana cara saudara untuk mendukung? Ya. Saudara, kami dari tim IRC ya mengundang saudara untuk tanggal 10 November. Ya, 10 November bagi saudara yang bisa datang itu jam 7:30 pagi kita akan melakukan syuting, saudara. Syuting dan rekaman. Nah, saudara bisa hadir, nanti akan ditoto duduknya. Ya. Nah, dan saudara perlu ketahui di dalam proyek ini juga kita membayar harga, saudara. Membayar sebuah harga. Ya, ada tenaga, ada waktu yang harus dikorbankan bagi seluruh tim yang besok terlibat di dalam proyek itu, juga dana. Dan dana yang dikeluarkan untuk proyek ini juga tidak sedikit, saudara. Ya. Nah, untuk itu saudara, ayo kita dukung sama-sama. Saudara bisa hadir di tempat ini jam berapa saudara? 7:30 saudara. Ya. Kita melibatkan orang-orang yang profesional. Ya. Nanti ini yang akan memproduksi video kita, rekaman kita itu adalah orang yang sudah profesional di bidangnya dan sudah beberapa kali membuat iklan, saudara. Ya, salah satunya kalau saudara tahu iklan di televisi, ada iklan Toyota, iklan ya beberapa produk kosmetik kecantikan itu orang ini yang buat. Jadi tentu nanti hasilnya pasti dahsyat dan luar biasa. Ya, kalau saudara mau dukung, datanglah dan percayalah. Ya,
nanti saudara juga akan mengalami berkat yang dahsyat dan luar biasa. Amin. Mari kita berikan kemuliaan buat Bapak Yahweh. Terima kasih, Bapak Yahweh memberkati saudara. Selamat pulang, Bapak Yahweh memberkati. Haleluya. Segala pujian hanya untuk-Mu Tuhan, segala kehormatan juga punya-Mu Tuhan. Dari puncak tertinggi sampai lembah terlandai, semua karya kasih cinta-Mu, sujud menyembah Sang Maha Pencipta. Menjadi bahagia agar semua diberkati.